Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Sujianto dari Asosiasi Kependetaan dan NDRIL Uni Indonesia Kawasan Tengah. Hari ini kita akan melanjutkan bersama episode yang kelima dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan orian sistematis, bab demi bab, tapi satu kisah yang mengalir. Mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam sorga, berikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami ketika kami akan merenungkan sejenak akan kasih Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga melalui cerita singkat ini, hati kami akan semakin didekatkan kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berusia sekitar 30 tahun, ia datang kepada Yohanes di Sungai Yordan, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk dibaptiskan. Yesus ingin dibaptiskan bukan karena ia berdosa dan perlu bertobat, melainkan untuk mengidentifikasikan dirinya sepenuhnya dengan umat manusia yang akan ia selamatkan. Yohanes sempat menolak. Ia merasa tidak layak untuk membaptis dia yang jauh lebih besar daripadanya. Tetapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Begitu Yesus keluar dari air, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah momen pengurapan resmi Yesus untuk memulai pelayanannya di atas bumi ini. Bapa sendiri yang meneguhkan identitas dan misi anaknya di hadapan semua orang yang menyaksikan pada waktu Yesus dibaptiskan. Segera setelah pengurapan yang mulia itu, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di sanalah kita tahu cerita itu. Yesus dicobai oleh iblis. Setelah lapar yang luar biasa, si pencoba datang dengan 3 godaan, mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan kebutuhan pribadinya. Melompat dari bumbungan bait suci untuk membuktikan dirinya secara spektakular dan menyembah iblis demi mendapatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala prioritasnya dengan jalan yang pintas. Setiap godaan itu Yesus lawan dengan firman Allah. Bukan dengan kuasa dirinya, Bapak Ibu. Sebagai anak Allah, Yesus berkata, "Enyalah iblis," katanya dengan tegas pada godaan terakhir. Setelah itu iblis pun meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani dia. Kemenangan yang penting, Kristus sebagai Adam yang kedua menang persis di titik Adam yang pertama gagal. Membuktikan bahwa manusia bisa menang atas dosa melalui ketaatan pada firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil pada renungan ini. Ada seorang pendeta muda yang baru saja ditabiskan penuh sebagai pendeta. Dengan penuh sukacita dan peneguhannya dari jemaat serta rekan-rekan sepelayanannya. Namun tidak lama
setelah upacara peneguhan itu, ia menghadapi krisis terbesar di dalam pelayanannya. Jemaat yang terpecah, tuduhan yang tidak mendasar, godaan untuk menyerah. Yang menariknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru ujian terberat itu datang setelah dia mendapatkan peneguhan di dalam kependetaannya. Bukan sebelumnya pada waktu dia menjadi pita muda. Banyak yang mengira peneguhan berarti jalan yang menjadi mudah. Tetapi kenyataannya sering sebaliknya. Ia kemudian menyadari peneguhan dari Tuhan bukan jaminan hidup yang mudah, yang mulus. Melainkan bekal untuk menghadapi ujian yang memang sudah menanti di depan. Persis seperti Yesus yang baru saja diteguhkan melalui baptisan yang kudus dan melalui proklamir Bapaknya, inilah anakku yang kukasihi di sungai Yordan itu. Langsung dibawa roh itu ke padang gurun untuk diuji. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerinduan hari ini mengajak kita untuk tidak kaget ketika ujian datang. Segera setelah peneguhan rohani kita. Sebab itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan tanda kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Hari ini Bapak Ibu, ingatlah satu momen ketika saudara merasa diteguhkan Tuhan, lalu segera diuji sesudah itu. Tuliskan bagaimana Anda melewatinya dan syukuri kekuatan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Besok Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pengalaman doa ini bersama rekan saya, Adventist Mission Pendeta Sony Sipayung, menuju bab 13 dan 14, kerinduan segala zaman. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah menyediakan waktunya bersama saya hari ini. Mari kita hidup dengan doa. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih renungan singkat ini yang menyiapkan kami untuk mengikuti doa 40 hari di hari yang kelima ini. Pengalaman Yesus dicobai mengingatkan kami untuk senantiasa bersandar kepada firman-Mu. Dengan firman Tuhan kami boleh dikuatkan dan kami boleh tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus yang telah alami. Berkati kami Bapa dalam kehidupan kami dalam menghadapi tantangan dan pencobaan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sampai berjumpa besok. Tuhan memberkati.